Baik Bapak Ibu, selamat malam. Di tengah-tengah kami sudah hadir Bapak Ketua Umum kami yang kami banggakan, Bapak Pendeta Dr. Rubin Abraham. Dengan kasih ada juga bersama-sama dengan Ibu di tempat ini. Nah mari kita beri tepuk tangan dulu buat waktu yang Tuhan berikan, izinkan untuk Bapak ada bersama-sama dengan kami untuk kita bisa menikmati hal-hal penting berkaitan dengan apa yang mungkin nanti sebentar akan dibicarakan. Untuk itu tidak buang-buang waktu, saya mengundang dengan kasih Bapak Pendeta Dr. Rubin Abraham untuk tampil di depan. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Saya bersyukur karena hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Basuki dan seluruh pengurus BPD termasuk Perwil tentunya untuk kesempatan kita bisa ketemu dan berbagi satu dengan yang lain. Saya juga menyapa, saya dengar ada yang ikut lewat Zoom Pak ya. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut lewat Zoom. Minggu ini sebetulnya saya 3 kali ada di Makassar ini ya. Karena minggu yang lalu saya di Kendari, transit Makassar. Hari Rabu kemarin saya juga transit dari Manado karena saya melayani Paskah Nasional di Talaut. Itu Paskah Nasional yang pertama. Jadi biasanya kan Natal Nasional. Ini mau dilakukan Paskah Nasional yang pertama dan ingin dilakukan setiap tahun. Dan saya juga dalam khotbah Pasca Perdana itu berkata bahwa setiap orang punya Natalnya masing-masing, hari kelahiran. Hanya Yesus yang punya hari Paskah, hari kebangkitan, sehingga kita harus merayakannya setiap tahun. Jadi hari ini saya bersyukur ada di Makassar dan kita akan membahas perihal pengajaran yang sehat. Saya akan memberikan nanti beberapa contoh dan setelah itu mungkin ada waktu untuk tanya jawab. Dan tanya jawabnya boleh berkaitan dengan pengajaran, tapi kalau ada yang mau tanya soal organisasi GBI khususnya, kalau waktunya masih cukup juga it's okay. Baik, kita akan lihat Efesus 4 ayat 13 sampai 15 terlebih dahulu. Pengajaran yang sehat Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara, hal yang sangat penting untuk kita sepakati bersama adalah penting sekali untuk kita memiliki pengajaran yang sehat. Sehingga tidak terombang-ambingkan oleh berbagai rupa angin palsu pengajaran dunia, apalagi pada masa media informasi di mana orang banyak yang jadi YouTuber, kemudian mulai menggunakan ayat-ayat untuk menyerang satu dengan yang lain dan mereka menyebut diri sebagai apologetika ya, apologet yang melakukan apologetika. Padahal Alkitab berkata bahwa apologetika itu harus dilakukan dengan lemah lembut, dengan tentram, dengan hati nurani yang murni. Jadi saya lihat ada banyak orang bukan apologet tapi preman rohani, saudara, menggunakan ayat untuk menyerang orang lain. Dan roh kita akan kering kalau terus-terusan seperti itu. Saudara tahu saya 2 periode menjadi ketua departemen dan juga setelah itu ketua bidang teologia dan pendidikan untuk Sinode GBI. Dan sampai hari ini ketika ada pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda, saya harus berdiri dengan tim tentunya, tapi dalam garis depan untuk mulai mengkaji hal semacam itu. Tapi saya mau bilang, saya harus menjaga hati karena biasanya orang yang sangat presisi di dalam masalah pengajaran bisa kehilangan kasih yang berkobar kepada Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang mengobarkan kasih itu kadang-kadang suka kompromi dalam pengajaran. Sehingga kita harus berdiri dengan seimbang, tetap dalam pengajaran sehat, tetapi memelihara hati nurani yang murni. Sebab kalau tidak, kita sendiri akan tercemar, begitu. Nah, saudara-saudara, jadi
Pengajaran yang sehat tentu penting supaya kita tidak terombang-ambingkan di dalam situasi masa kini. Dan saya lihat di dalam pelayanan Yesus, Yesus bukan hanya membuat mujizat, dia mengajar orang. Dalam Matius 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Yudea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi mesti ada truth encounter dan juga power encounter. Love encounter tentu juga harus kita miliki. Banyak orang menekankan tentang power encounter, mujizat, kesembuhan, berkat. Tapi kalau tidak ada truth encounter yang dialami oleh jemaat atau love encounter yang mereka rasakan, itu juga tidak lengkap. Gereja mula-mula juga menekankan tentang pentingnya pengajaran yang sehat. Dan begitu juga tentunya dalam gereja masa kini. Saudara-saudara, firman Tuhan itu mesti merupakan dasar yang kokoh bagi iman kita. Sebab dalam Matius 7 ayat 24 dan selanjutnya dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apakah kita membangun kehidupan bergereja dengan solid rock, dasar batu karang yang teguh atau sinking sand, dengan pasir yang akan kemudian membuat orang terjatuh? Itu tergantung daripada pilihan kita. Apakah kita mengajarkan firman Tuhan yang solid kepada jemaat kita ataukah tidak? Nah, saya percaya bahwa seperti Yesus mengajar dan menyampaikan Injil Kerajaan, pengajaran tentang Injil Kerajaan di mana Yesus menjadi Tuhan, itulah yang bisa mendewasakan jemaat. Kata juru selamat hanya dipakai 37 kali dalam Alkitab. Tapi kata Tuhan dicatat 7.736 kali. Banyak orang hanya ingin Yesus itu juru selamat yang menyelamatkan kita, memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selamanya. Banyak orang menerima Yesus sebagai juru rawat yang menyembuhkan kita yang sakit. Juru berkat yang memberikan kekayaan, kantong kempes jadi kantong kembung. Saya mau bilang, Yesus bukan hanya juru selamat, juru rawat, juru berkat. He is Lord. Dia adalah Tuhan. Karena itu kita harus taat kepada dia. Bukan apa yang kita ingin dari Tuhan. Tapi Tuhan maunya apa ya? Sehingga kita semua harus mentaati dia. Dan di dalam gereja, kita harus menuntut semua jemaat. Encounter with God, ketemu dengan Tuhan. Bukan entertainment. Banyak kali gereja menawarkan entertainment. Capek saudara sekalian. Pilih artis siapa lagi ya. Orang siapa lagi yang bisa khotbah. Khotbahnya lucu. Khotbahnya supaya jemaat senang dan sebagainya. Bukan gak boleh saudara. Tapi kalau pikiran kita hanya soal jumlah crowd yang datang. Tapi mereka tidak dididik menjadi seorang murid, disciple yang kuat di dalam Tuhan. Akibatnya orang tidak mengalami encounter with God. Mereka hanya di-entertain. Dan berapa kuat kita melakukan hal itu. Nah saudara-saudara, karenanya pengajaran yang sehat itu adalah fondasinya. Alkitab mengajar untuk kita memegang kebenaran firman. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 juga berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya rasa zaman itu adalah zaman sekarang. Orang tidak menyukai lagi ajaran sehat. Ya kalau istilahnya makan daging, makanan keras, tapi mereka hanya ingin sesuatu yang memuaskan telinganya. Nah, jadi kita harus beritakan firman siap atau tidak baik waktunya.
Berarti harus berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Masalahnya adalah begini, bagaimana bila semua orang menganggap tafsirannya itu yang paling benar? Itu kan masalahnya, saudara. Di YouTube itu kan semua orang merasa diri pakai cara yang paling benar. Menurut saya, kriteria yang paling simpel adalah begini. Kenapa gereja mula-mula bertumbuh? Karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kisah 2 ayat 42, saya mau bacakan untuk saudara. Berkata demikian, Kisah 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ini rahasia mengapa jemaat mula-mula begitu militan. Karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, pada abad awal itu ada satu buku namanya Didake. Didake itu adalah intisari pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul yang sudah meninggal, tapi kemudian diajarkan di semua persekutuan Kristen, ibadah Kristen. Ya, itu ada doa Bapa Kami, ada tentang banyak hal lah. Saudara bisa search sekarang di YouTube tentang, di Google tentang apa saja sih isi Didake. Dan itu adalah inti daripada pengajaran rasul-rasul. Nah, jadi Kristus yang mengajarkan ditangkap oleh para rasul, 12 murid Yesus. Lalu kemudian mereka juga beberapa kan menulis dalam Injil. Dan kemudian disarikan di dalam Didake tersebut, saudara. Dan kita tahu Roh Kudus yang mengilhamkan Alkitab. Tetapi Alkitab itu walaupun ilham Roh Kudus ditulis oleh manusia. Para rasul dan para nabi yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, pemahaman para rasul, pengajaran rasul-rasul, itu kemudian diteruskan oleh siapa setelah mereka meninggal? Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja maksudnya adalah orang-orang yang bukan 12 murid, tapi mereka adalah orang-orang yang menerima pengajaran itu baik langsung atau tidak langsung dari para murid tersebut. Saya ambil contohnya, Yohanes itu jelas rasul, dia hidup paling lama, saudara. Hampir 90 tahun usianya, dia meninggal, dimakamkan di Efesus, saya pernah mengunjungi makamnya ke sana. Lalu dia punya murid, misalnya Polikarpus, yang menjadi uskup agung di Smyrna, di Turki sekarang, atau Irenaeus. Nah, itu bisa disebut sebagai bapak-bapak gereja karena walaupun mereka bukan 12 rasul, mereka adalah orang yang punya kedekatan karena diajar oleh muridnya Yesus, begitu. Sehingga Kristus, kemudian para rasul, lalu bapak-bapak gereja. Nah, ajarannya kan ada benang merahnya, begitu. Nah, misalnya Irenaeus adalah uskup di Lugdunum, Lyon, daerah Galia, kini daerah Perancis. Dia menulis sebuah buku namanya Adversus Hereses, atau Adversus Heresis, yaitu melawan ajaran Gnostik. Jadi dia menentang ajaran-ajaran sesat, ajaran Gnostik waktu itu, dan terutama dia menggunakan kaidah-kaidah yang dia terima dari gurunya, yaitu Rasul Yohanes terutama. Nah, dengan demikian kita tahu, oh ini benang merahnya dari Kristus ke para rasul kepada Bapak Gereja. Nah, jadi kalau kita lihat slide berikutnya, dari para rasul turun ke Bapak-Bapak Gereja, lalu kemudian turun lagi menjadi keputusan konsili. Konsili itu adalah pertemuan bersama para pemimpin-pemimpin gereja sedunia yang dikenal pada waktu itu. Salah satunya misalnya Konsili Nikea tahun 325 yang merumuskan tentang Tritunggal. Lalu ada Konsili Konstantinopel dan sebagainya, begitu. Dan ini kemudian melahirkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman yang lain, yang merupakan pengakuan iman itu kan sebetulnya butir-butir pengajaran dasar tentang kekristenan. Nah, jadi sangat tidak baik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau ada orang-orang pada zaman modern di abad 20, abad 21 berkata, saya tidak peduli pendapat para konsili gereja. Ya, kami hapus semua keputusan konsili-konsili yang ada. Karena Tuhan sudah memberikan pencerahan baru kepada saya. Yang benar adalah ini. Saya sudah ketemu Tuhan dan Tuhan ngomong, anakku yang lain salah, yang benar kamu. Karena kita mesti tahu,
Yesus, para rasul, Bapak gereja, konsili gereja. Itu urutannya, saudara sekalian. Tidak berarti bahwa pandangan-pandangan yang ada pada abad-abad yang lalu itu 100% benar dan tidak bisa diberikan penafsiran, pemahaman yang baru. Tapi kalau serta-merta kita menghapus, ingat loh, dasarnya itu dari mana? Yesus, para rasul, kemudian Bapak gereja, dan kemudian menjadi konsili gereja. Ya, jadi supaya kita ngerti nih benang merahnya untuk hal tersebut. Nah, pengajaran baru yang berkembang. Kita bilang tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Ya ada orang, wah saya dapat penemuan baru. Saya belajar teologi itu lama banget saudara sekalian. Jadi saya masuk ambil di S3 itu tahun 97, selesai 99, masuk lagi tahun, pokoknya terakhir saya itu dapat doktor teologi dari yang resmi dari pemerintah itu, karena waktu itu belum ada regulasi itu, 2010. Jadi berapa tahun? 13 tahun loh. Jadi saya kesel 1-2 tahun orang udah jadi doktor sekarang saudara. Kita 13 tahun belajarnya saudara sekalian. Tapi saya merasa bahwa banyak orang bergelar doktor dan sebagainya disuruh ceramah, buat jurnal, buat apa juga belepotan begitu. Karena nggak ada isinya. Nah jadi kadang-kadang mereka bilang, oh saya temukan sesuatu yang baru dan sebagainya. Ini mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental saudara ya. Karena nggak ada yang baru. Kalau kita sudah pelajari buku-buku yang lama, itu sudah ada semuanya. Begitu. Cuma istilahnya aja yang dibuat baru dan sebagainya. Dan saya merasa kebanyakan mereka memang tidak pernah mempelajari secara serius buku-buku pada waktu yang lalu. Yang sudah dikeluarkan oleh pemikiran-pemikiran itu oleh orang-orang zaman dulu. Begitu. Nah jadi kita harus mempelajari pandangan ortodoks, maksudnya dari zaman dulu, dan tanggung jawab pada komunitas orang percaya. Sehingga tidak dengan semena-mena kita berkata semua yang salah, saya satu-satunya yang benar. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Karena itu kita harus menyatakan yang salah, menegur mereka, supaya mereka berjalan di dalam kebenaran. Nasihati dengan kesabaran dan dalam segala pengajaran. Nah kita tidak bisa pungkiri bahwa pengajaran itu kadang-kadang bisa berbeda-beda. Dari satu pengajar dengan pengajar yang lain. Tapi kalau bisa dibagi dalam 3 kategori, sebaiknya kita melihat perbedaan itu sebagai berikut. Pertama, ada perbedaan yang sangat fundamental. Bila itu menyangkut keselamatan. Nah ini nggak bisa dikompromikan. Misalnya tentang siapa Yesus. Ya atau orang bilang, oh jalan keselamatan itu tidak hanya melalui Yesus. Ada jalan yang lain lewat perbuatan baik. Tidak hanya melalui iman kepada Yesus. Ini sudah sangat fundamental. Kalau saya bilang begini, beda sedikit itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut masalah Tritunggal, ketuhanan Yesus, jalan keselamatan, ini sudah sangat fundamental. Ini ngawurnya udah kebangetan, saudara sekalian. Untuk 3 hal ini, Tritunggal, ketuhanan Yesus, dan juga tentang jalan keselamatan. Nah yang kedua adalah pengajaran yang tidak menyangkut keselamatan. Karena kalau bicara soal Tritunggal, ketuhanan Yesus, jalan keselamatan, iman yang salah, misalnya tidak percaya Yesus adalah Tuhan, itu bisa kehilangan keselamatan atau tidak pernah mendapatkan keselamatan. Tapi ada yang tidak menyangkut keselamatan. Namun bisa mengakibatkan beda aliran gereja. Misalnya satu percaya karunia roh. Misalnya bahasa roh ada sampai hari ini. Yang lain bilang bahasa roh sudah berhenti pada zaman rasul-rasul. Kesembuhan masih ada pada masa kini. Tapi yang lain bilang oh sudah berhenti pada zaman rasul-rasul. Ya tetap masuk surga. Begitu. Ada orang khotbah nggak percaya kesembuhan ya tetap masuk surga. Karena percaya Yesus. Karena bukan fundamental yang A. Tapi ini bisa menyebabkan perpecahan split di antara denominasi atau aliran gereja. Begitu. Tetapi yang ketiga ada perbedaan biasa. Ya, perbedaan biasa. Ya kalau perbedaan biasa ya nggak masalah sebetulnya. Dalam arti begini. Ada orang percaya pre-tribulasi diangkat sebelum masa aniaya. Ada yang percaya mid-tribulasi diangkat di tengah masa aniaya. Ada orang yang percaya post-tribulasi diangkat setelah masa aniaya.
Yang penting kita diangkat, begitu saudara ya. Nah, jadi yang kita waspada itu terutama yang A itu, yang fundamental. Ya. Kalau yang kedua, yang ketiga, apalagi ketiga nggak usah terlalu ngotot-ngototan lah. Ya, nggak apa-apa. Ya saya sih percaya begini, tapi kalau Anda mau percaya lain, ya silahkan begitu. Tapi kalau soal yang fundamental, ini kita harus bersikukuh tentang hal itu. Nah, saudara, jadi pertama kita melihat pentingnya pengajaran yang sehat. Sekarang kita masuk sebagai hamba Tuhan, pentingnya khotbah pengajaran dalam gereja. Sebab khotbah kalau hanya melulu masalah etika, masalah moral, harus baik, mengasihi, ngampuni orang, jangan ada kepahitan dan sebagainya. Tanpa menyentuh masalah doktrinal, akidah, akibatnya orang-orang Kristen jadi baik sih. Tapi seringkali nggak punya fondasi. Sehingga ketika melalui YouTube diserang kiri kanan, bingung mereka. Karena itu kita sudah membuat surat bulan lalu ya kalau nggak salah, bahwa setiap GBI diharapkan misalnya sebulan sekali waktu perjamuan kuduskah, itu mengucapkan pengakuan iman GBI versi ringkas. Itu singkat kok, sudah ada lagunya bahkan. Jadi kalau nggak mau dibacakan, dinyanyikan juga nggak apa-apa. Kenapa? Sebab kalau kita mengucapkan itu, pendetanya mungkin tahu, tapi jemaatnya kan nggak tahu. Tapi kalau pengakuan iman, baptisan secara selam, percaya kepada karunia Roh Kudus, bahasa roh dan sebagainya. Jadi ngerti bahwa GB itu ya memang percaya seperti itu, karena itu pengakuan imannya. Sehingga waktu orang nyerang-nyerang, kita udah tahu, tiap minggu saya ucapkan untuk pengakuan iman. Ini beda nih, matiin aja YouTube-nya. Kira-kira seperti itu, saudara sekalian. Nah, jadi pentingnya khotbah pengajaran. Karena khotbah pengajaran akan menumbuhkan gereja baik secara kualitas dan juga kuantitas. Alkitab juga berkata bahwa seorang pelayan Tuhan itu harus cakap mengajar orang dengan firman. Skillful, terlatih. Kalau sekedar ayo kita berbuat baik, harus banyak memberi dan sebagainya. Nggak usah studi Alkitab juga bisa, saudara. Ajaran moral dan sebagainya. Tapi soal doktrinal itu harus kita benar-benar pelajari dan teliti. Nah, khotbah pengajaran itu bertujuan menjangkau 3 hal. Head, heart, and hand. Jadi khotbah itu harus membuat orang paham secara logika. Oh, kenapa saya percaya Yesus satu-satunya jalan? Kenapa bukan yang lain? Apa yang dimaksud Yesus anak Allah? Apakah Allah beranak? Misalnya mendasar seperti itu. Jadi secara head dia ngerti. Tapi yang kedua heart, hatinya terjamah, hatinya terdorong untuk melakukan firman. Yang ketiga hand, dia melakukan, mempraktekkan apa yang dia pahami, apa yang dia rasakan mendorong hati, dan kemudian dia praktekkan di dalam kehidupan. Saya ingin menyebutkan ada beberapa ciri khotbah pengajaran yang berdampak. Pertama, sifatnya transformatif, bukan hanya informatif. Klik. Saudara-saudara, jadi khotbah itu jangan hanya teoritis, rumit. Lama-lama akan menjadi kering secara rohani. Itu harus dibuat cukup mendalam, esensinya ada, tapi praktikal dan aplikatif. Saudara-saudara, karena itu kita kalau khotbah harus setia pada teks tapi relevan pada konteks. Sekali lagi, setia pada teks relevan pada konteks. Banyak orang sekarang itu relevan banget dengan konteks. Waduh, kesaksian apa, wah orang dibangunkan. Tapi nggak setia pada teks. Ada orang-orang belajar teologi setia banget pada teks. Khotbahnya ngantukin, saudara sekalian. Karena dia tidak relevan pada konteks. Nah, disinilah kita harus dua-duanya secara balance. Setia pada teks, relevan pada konteks. Jadi khotbah itu bukan hanya mengisi kepala supaya orang tahu Tuhan, tapi mengisi hati supaya orang merasakan dan mengalami Tuhan. Nah, ini yang saya maksudkan khotbah pengajaran yang berdampak. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara menerima PowerPoint khotbah, kan setiap bulan itu kan ada PowerPoint-nya. Itu boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Itu kan resources sumber yang diberikan dari BPP ya, karena dari sejak awal saya ingin semuanya punya tema tahunan, bulanan, mingguan, harian, dan ada renungan harian, ada renungan
untuk mesbah keluarga harian, ada bahan komsel mingguan, ada bahan khotbah mingguan, tema bulanan, tema tahunan, begitu. Dan kalau saudara pelajari tema tahunannya, awalnya saya yang bikin, saudara. Sekarang sudah ada tim, tapi saya kasih garis-garis begitu ya. Kalau bisa dibuatnya itu sedapat mungkin ekspositori. Supaya orang bisa belajar secara teratur ininya. Jadi walaupun varian itu ada ya, apalagi kalau sudah ada beberapa orang tim kan bisa ada varian. Tapi garisnya itu saya mintakan mereka demikian. Ekspositori, aliterasi. Aliterasi nanti saya jelaskan apa. Nah jadi itu memberikan dampak khotbah pengajaran yang berdampak tapi aplikatif. Tentu yang diberikan itu hanya dasarnya saja. Isinya karena PowerPoint-nya bisa diedit, bisa diisi sendiri. Enggak semua diisi sampai detail-detailnya, begitu saudara. Nanti hamba Tuhan yang lain kan cuma copy paste gitu, enggak bagus juga begitu ya. Nah, berikutnya khotbah itu harus inspiratif. Nah, untuk inspiratif tidak hanya informatif ngisi kepala tapi mendorong hati. Khotbah itu juga harus diseringi dengan cerita, dengan ilustrasi, dengan contoh, dengan kesaksian. Jadi begini, ada dua pola yang kita perlu pahami. Pola Yunani itu logis dan terstruktur. Sedangkan pola Yahudi itu menekankan storytelling. Saudara tahu kan kalau Yunani itu kan filsuf, ya ada Plato, Aristoteles, Socrates dan semuanya. Metodenya kelas. Jadi diajar, lebih kognitif, pengetahuan. Sangat logis, sangat terstruktur, poin-poin dan sebagainya. Yesus tidak melakukan pendekatan secara logis terstruktur. Paulus melakukan pendekatan itu. Karena itu tampaknya bahkan ada orang bilang, Paulus itu lebih teologis daripada Yesus, katanya. Saya bilang nggak benar ya sumbernya Yesus, tapi dia melakukan pendekatan sesuai dengan konteksnya. Karena dia bicara kepada orang Yahudi dan masyarakat kebanyakan menengah ke bawah. Sehingga dia harus melakukan pola Yahudi, storytelling. Tuhan siapakah sesamaku manusia? Dia tidak pakai rincian secara para filsuf menyatakannya, oh sesama manusia adalah bla bla bla. Enggak. Dia bilang ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok. Ada imam lewat, ada orang Farisi lewat, tidak menolong. Tapi orang yang menolong adalah orang Samaria. Menurut kamu siapa? Orang Samaria. Perbuatlah itu. Itu storytelling, saudara sekalian. Dan storytelling itu bisa menjamah hati, inspiratif. Nah, jadi kalau saya khotbah, saya coba combine. Saya kalau khotbah kebanyakan pakai poin-poin supaya orang jelas. Terstruktur, sistematis. Tapi saya masukkan storytelling, saudara. Saya dulu pikir storytelling itu kan buat anak sekolah minggu. Waktu saya belajar S3, itu kan saya waktu belajar itu sekolahnya di Jogja, tapi dosennya, karena saya angkatan pertama, dosennya semua dari Amerika, dari Biola University, satu lagi dari Dallas Theological Seminary. Dan mereka ada pelajaran khusus storytelling. Sampai saya bingung kok storytelling diajarin. Oh tapi ternyata powerful itu saudara sekalian. Bukan hanya buat anak kecil, tapi untuk orang dewasa. Karena itu polanya Yesus. Pola Yahudi, bukan hanya pola Yunani. Coba combine, gabungkan dua hal tersebut. Ya, ini penjabaran panjang dan lebar sebetulnya, tapi saya kasih dengan singkat ya, lompatan-lompatan berpikir saudara supaya saudara bisa paham. Next. Ciri yang kedua bukan hanya informatif tapi inspiratif. Yang kedua adalah exegese, bukan eisegese. Eisegese itu artinya memasukkan, exegese itu mengeluarkan. Saudara, jadi dalam khotbah pengajaran bukan memasukkan gagasan kita sendiri kepada teks yang sebetulnya tidak memaksudkan hal itu. Tetapi justru mengeluarkan makna sebenarnya dari teks. Misalnya kalau ada orang yang punya konsep bahwa orang Kristen itu boleh menikah lebih dari satu orang, dia bilang, mengapa saya dilarang kawin satu kali? Kalau Alkitab kan lihat Musa juga, Abraham juga lebih dari satu kelihatannya tuh. Apalagi Salomo, 1000, saya 2 kan enggak apa-apa. Itu eisegese, memasukkan pola pikir kita kepada teks
yang tidak memaksudkan hal itu. Kita harus mengeluarkan apa sih yang dimaksudkan oleh teks ini. Karena itu hindarilah penafsiran alegoris. Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Prinsip scripture by scripture. Jadi gini, alegoris itu merohanikan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dirohanikan. Karena nggak ada ayatnya di dalam Alkitab. Bedakan alegoris dan simbolis. Misalnya begini, Tuhan Yesus naik perahu, saudara. Tiba-tiba angin tofan datang. Nah, apa yang mereka murid-murid lakukan? Mereka kemungkinan pertama adalah menurunkan layar. Itu bicara soal pengharapan yang sudah hilang. Yang kedua, mereka mengambil ember untuk mengeluarkan air dari dalam. Itu bicara tentang kekuatan manusia untuk mengatasi. Nah, ini kan nggak ada ayatnya, saudara sekalian, ya. Mikir-mikir sendiri begitu, ngarang-ngarang sendiri, itu alegoris. Saudara, ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Dan itu membuat Eden menjadi sangat indah. Kalau saudara ingin hidupmu seperti di Eden, tiap hari bacalah 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hidupmu akan seperti di Taman Eden. Loh, khotbahnya nggak menyesatkan, memang bagus kan suruh baca Alkitab, tapi mana ada Matius itu Pison, Markus, Tigris, kan nggak ada, saudara. Itu adalah alegoris. Beda dengan simbolis. Kalau simbolis itu memang ada ayatnya. Ada penabur menabur benih, benih jatuh di pinggir jalan, ada jatuh di tanah berbatu dan sebagainya. Maka Yesus menjelaskan, benih itu adalah firman, penabur itu penabur firman. Yang di pinggir jalan, hati yang keras dimakan sama burung. Burung itu adalah iblis. Jadi nggak setiap kali menemukan kata burung pasti iblis atau Roh Kudus. Lihat konteksnya, apa yang dimaksudkan. Nah, itu simbolis. Kalau simbolis nggak apa-apa, karena memang ada ayatnya, ayat pendukungnya. Tapi kalau nggak ada ayat pendukungnya, tapi kita buat supaya masuk akal, logis, maka itu alegoris. Karena itu dalam penafsiran, jangan hanya berpikir logis. Kita harus berpikir logos. Apakah Alkitabnya mencatat itu atau tidak? Kalau logis, banyak yang masuk akal. Oh iya, bisa benar juga ya. Kita cocok-cocokkan. Apalagi orang Indonesia senang dengan cocok logi, saudara sekalian. Jadi dalam penafsiran, jangan cuma logis, tapi harus logos. Apakah itu ada di dalam Alkitabnya atau tidak? Ya. Jadi Alkitab harus menjelaskan dirinya sendiri. Prinsipnya scripture by scripture. Ayat menjelaskan ayat yang lain. Yang ketiga, khotbah pengajaran yang baik adalah khotbah yang sifatnya ekspositori lebih daripada topikal. Apa bedanya? Ekspositori adalah menguraikan perikop Alkitab minimal 4 ayat atau lebih dalam beberapa poin kebenaran. Ada poin utamanya maupun subpoin berasal dari teks itu. Jadi ciri sederhananya misalnya, mari kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, lalu dikupas dari ayat per ayat. Itu lebih sifatnya penggalian ekspositori. Sedangkan topikal adalah menguraikan suatu tema di mana poin utama dan subpoin ditopang oleh ayat-ayat yang tersebar dari berbagai bagian Alkitab. Mari pertama kita lihat Kejadian. Poin kedua kita baca kitab Wahyu. Poin ketiga kita baca Kidung Agung. Poin keempat kita baca Yeremia. Jadi tersebar kemana-mana. Nah, saya tidak bilang khotbah topikal itu khotbah yang salah. Tidak, saudara sekalian. Enggak semua khotbah bisa dilakukan dengan ekspositori. Saudara khotbah doktrin, itu agak susah kalau khotbahnya ekspositori, saudara sekalian. Ya. Kita akan bahas tentang Roh Kudus, itu kan banyak ya, jadi lebih topikal sebetulnya. Tapi banyak hal-hal lain yang juga bisa dikemas sebagai khotbah ekspositori. Gampangnya khotbah perikop gitulah. Khotbah perikop baca dari ayat 1 sampai 10 jelaskan dengan poin-poinnya. Nah, saudara-saudara, karena khotbah ekspositori itu membuat kita selalu berjalan lurus, tidak menyimpang ke kanan ke kiri begitu. Karena teksnya ada di situ. Nah, saya ambil contoh ya, khotbah topikal. Kalau saudara mau khotbah topikal, nggak usah buka Alkitab. Kita bisa merenung-renung dan dapat bahan khotbahnya. Contoh, saya mau khotbah dengan judul Hidup Berguna Bagaikan Perangko. Saudara-saudara, apa cirinya orang Kristen yang hidupnya berguna bagaikan perangko? Pertama, dia melekat kepada amplopnya.
Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Kedua, dia memiliki harga atau nilai. Kan perangko ada nilainya. Kita ambil ayatnya, Yesaya 43 ayat 4. Karena engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Yang ketiga, apalagi ya? Dikirim kemana saja. Oh, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Oh, kan bagus di khotbahnya ya. Tapi ini saya mau bilang, saudara nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu buka Alkitab, hanya merenung saja. Perangko apa ya? Oh, satu, melekat. Perangko apa lagi ya? Punya harga atau nilai. Perangko apa lagi? Dikirim kemana saja. Apalagi ada tambahan lagi nggak soal perangko? Ya. Nah jadi kita lihat khotbah topikal itu bisa kita siapkan bahkan nggak lihat Alkitab, saudara. Nggak bisa kalau ekspositori, karena ekspositori kan mesti baca misalnya 8 ayat, 10 ayat. Dan memang setiap kata harus didalami. Jadi mau nggak mau kita akan baca Alkitab berkali-kali. Itu sebabnya khotbahnya akan lebih alkitabiah. Saya harus bilang, tidak tiap minggu saya khotbah ekspositori. Tapi sedapat mungkin kalau bisa saya khotbah ekspositori. Begitu. Karena itu agak lebih dekat kepada penguraian alkitabiah. Ide didapat dari perenungan sendiri tanpa harus membaca Alkitab, lalu dicari ayat pembenarannya. Sedangkan khotbah ekspositori mulai dari penggalian Alkitab, lalu kita menjabarkan dan menerapkan di dalam konteks masa kini. Saya ambil contoh, next slide. Jadi kalau kita mau khotbah dengan bentuk ekspositori, mulai dengan penyelidikan Alkitab induktif. Ya, penyelidikan Alkitab induktif. Dan PA induktif itu jurus sederhananya OIA. Ini kalau Pak Basuki latar belakangnya navigator, Pak ya. Betul ya, kalau navigator udah apa benar saudara sekalian. PA induktif ini, OIA. Tapi ini bagus loh saudara. Ya, kalau saya sih bilang semua STT mesti diajarin ini. Ini dasarnya untuk penafsiran yang benar, yang paling simpel tapi paling lurus gitu loh. Pertama observasi, harus penyelidikan. Untuk narasi gunakan pertanyaan 5W 1H. Why, what, who, where, when, how. Begitu ya. Lalu pelajari kesimpulannya. Kedua, interpretasi, penafsirannya. Apa pesan atau message penulis untuk para pembacanya. Yang ketiga adalah aplikasi penerapan. Bagaimana prinsip penerapan prinsip ini dalam kehidupan saya. Langkah konkret sebagai respon ketaatan. Saya bisa jelaskan panjang lebar, tapi saya rasa waktunya akan habis kalau untuk hal ini. Karena PA induktif itu punya penjelasan sendiri. Jadi misalnya kita ambil satu perikop lah. Misalnya Yohanes berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan, dia berpakaian bulu onta, makan belalang, lalu kemudian dia bilang akan datang seorang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan datang dan dia akan memenuhkan kamu dengan Roh Kudus. Waktu kita baca perikop itu kita mulai tanya, siapa yang ngomong gitu? Yohanes. Apa makanannya? Apa pakaiannya? Kita selidiki data-data secara observasi. Lalu kemudian interpretasi. Kenapa dia ngomong membuka tali kasutnya dia tidak layak? Maksudnya apa? Nah kita bisa tanya, lihat buku penafsiran dan sebagainya. Lalu aplikasinya apa? Ya, aplikasinya apa? Oh dia seorang pemberita kebenaran, dia berani berseru-seru di padang gurun, dia membaptiskan orang yang bertobat, dia hidup sederhana, pakaiannya bulu unta, makan belalang. Jadi hamba Tuhan itu tidak takut memberitakan firman, membaptis orang yang bertobat, hidupnya sederhana. Yang keempat, selalu menyanjung Yesus, membuka tali kasut aku tidak layak. Yang kelima, hidup penuh dengan Roh Kudus, karena Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini model penyelidikan Alkitab dengan OIA, observasi, interpretasi, dan juga aplikasi. Saya ambil contoh ya supaya saudara lihat pola induktif ini dengan contoh 1 Petrus 4 ayat 7-11. Kita akan mulai teliti ayat ini 7, 8, 9, 10, 11. 5 ayat ya, cuma 5 ayat. Tapi kita lihat dengan model PA induktif. 1 Petrus 4 ayat 7-11. Klik. Ayatnya berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu
jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang kepada yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, jadi ini 5 ayat, kita nggak menyimpang ke kanan ke kiri, saudara. Ya, khotbahkan dari 5 ayat itu dengan penggalian. Tapi pertama-tama kita harus observasi dulu. Didalami dulu ayatnya. Baca ayat ini mungkin 5 kali, 10 kali kalau perlu. Sampai kita menemukan mutiara kebenaran yang berharga. 1 Petrus 4 ayat 7. Apa sih yang dibahas oleh perikop ini? Akhir zaman. Bagaimana sikap kita untuk bisa hidup di akhir zaman? Ayat 7 bilang kita harus kuasai diri, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Ayat 8, kasih menutupi banyak dosa. Mengampuni orang lain. Ayat 9, memberi tumpangan. Itu wujud kasih yang nyata. Ayat 10, melayani, harus sesuai dengan karunia. Ayat 11, ada karunia bicara, ada karunia melayani. Dan semua dilakukan dengan kekuatan Tuhan dan untuk kemuliaannya. Jadi kita sudah cari poin-poin yang kita catat dulu tuh, saudara. Maka hasil PA induktif itu kemudian kita robah menjadi khotbah ekspositori, menjadi poin-poin. Bagaimana caranya? Klik. Maka kita kasih judul, karena kan itu temanya tentang akhir zaman. Sikap hidup di akhir zaman. Bagaimana kita bisa hidup benar di akhir zaman? Pertama, hidup dalam doa. Ayat 7. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ya, kita bisa jabarkan, kasih ilustrasi. Kedua, hidup dalam kasih. Ayat 8 dan 9. Nyata dalam mengampuni kesalahan orang lain. Nyatakan kasih, jangan suka mengeluh. Yang ketiga, hidup dalam pelayanan. Ayat 10 dan 11. Layani sesuai dengan karunia, apakah karunia bicara atau karunia melayani. Kalau bicara itu seperti khotbah, pengajaran, konseling. Kalau karunia melayani itu nggak pinter ngomong orangnya, tetapi gedung gereja jadi beres, jadi harum, ada bunganya, misalnya seperti itu ya. Suka memberi makan, singer choir yang sudah semangat-semangat, nggak ada makanan kan lemes juga begitu. Itu karunia melayani, saudara sekalian ya. Kemudian lakukan dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan diri, dan motivasinya untuk memuliakan namanya. Poin-poin ini diambil dari mana? Dari yang tadi sebelumnya, yaitu PA induktif itu. Dan saya anjurkan khotbah ekspositori beberapa ayat, minimal 4, 5, 6, 7, 8, jangan terlalu banyak juga nanti kehabisan waktu. Tapi ayatnya nyambung. Lalu kemudian kasih poin-poin, ini pola Yunani, supaya kita bisa lebih terstruktur. Tapi dalam penjabarannya gunakan pola Yahudi, kasih storytelling, kesaksian, ilustrasi untuk lebih menjabarkannya. Dan aliterasi, aliterasi itu adalah kalimat yang kata depan atau belakangnya sama. Kalau di sini yang depannya yang sama, hidup dalam doa, hidup dalam kasih, hidup dalam pelayanan, itu lebih gampang diingat saudara sekalian ya. Jadi bisa saja kita gunakan ayat yang lain. Bagaimana kita gunakan kalimat lain? Sikap hidup di akhir zaman. Pertama, harus rajin berdoa. Kedua, mengasihi dan mengampuni. Ketiga, pelayanan harus berkobar-kobar. Bisa kan? Tapi susah mengingatnya. Tapi kalau ini kan lebih gampang mengingatnya. Hidup dalam doa, hidup dalam kasih, hidup dalam pelayanan. Dan intinya setia pada teks, relevan pada konteks. Ya kira-kira walaupun cepet-cepetan, mudah-mudahan bisa nangkep lah. Ya. Kalau mau belajar lebih jauh nanti belajar sama Pak Rudi gitu ya di STT. Baik, saya sekarang capital select aja ya, beberapa hal yang berkaitan dengan pengajaran-pengajaran, nggak semuanya. Saya siapkan ada 5, tapi kalau waktunya nggak cukup mungkin saya ambil beberapa saja supaya ada waktu untuk tanya jawab. Yang pertama, beberapa hal yang suka diributin itu masalah Trinitarian atau Unitarian. Ya bahkan ada yang keluar GBI itu karena dia nggak mau percaya sama Tritunggal, dia percaya oneness, Jesus only, begitu.
Nah, saudara-saudara, kalau Trinitarian, Tritunggal, percaya Allah itu satu hakikatnya tapi tiga pribadinya. Ya, Bapa, Anak atau Putra, dan Roh Kudus. Tapi satu hakikat, itu ada di pengakuan iman GBI. Beda dengan Unitarian. Allah itu satu pribadi, tiga penampakan. Allah itu satu pribadinya, jabatannya tiga. Unitarian disebut sebagai modalisme atau sabelianisme. Karena pengajarnya yang pertama Sabelianus. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti inilah. Supaya saudara bisa gampang nangkepnya. Pak Ahmad di rumah kepala keluarga. Di pekerjaan kepala sekolah. Di lingkungan kepala RT, rukun tetangga. Nah itu penjelasan tentang Tritunggal, model Unitarian. Pak Ahmad, satu orang, tiga jabatan. Kepala sekolah, kepala keluarga, kepala RT. Masalahnya kalau Pak Ahmad mati, matilah kepala keluarga, kepala sekolah, dan kepala RT, saudara. Nah, itu sebabnya mengapa pengajaran ini disebut sebagai patripasianisme. Patri dari pater, Bapak ikut menderita ketika Yesus disalibkan. Karena dalam pengajaran ini, Allah Bapa itu jadi anak, lalu jadi Roh Kudus. Allah itu satu, tunggal. Jadi waktu dia datang ke dunia, nggak ada Allah Bapa di sorga, yang ada hanyalah Yesus. Sekarang masuk ke dalam hati, yaitu Roh Kudus. Masalahnya kan gini, kalau Yesus datang ke dunia, sorganya kosong dong. Karena nggak ada Bapa di sana. Begitu. Dan agak sulit menjelaskan soal waktu Yesus dibaptis. Karena dia kan satu pribadi, tiga penampakan. Waktu Yesus dibaptis, Bapa berbicara, Roh Kudus turun seperti burung merpati, Yesusnya ada di air. Lah gimana ini? Apakah tiba-tiba waktu Bapa, kan Bapa Yesus juga, Yesus Roh Kudus juga. Apakah tiba-tiba suara terdengar, Yesus pura-pura begini bisa pakai bahasa, bisa ngomong kayak boneka apa itu ya. Mulutnya diem tapi ada suaranya begitu. Lalu kemudian pribadi kedua, dia dibaptis. Terus muncul lagi dalam Roh Kudus. Agak sulit menjelaskannya, saudara. Karena itu kita memberikan penjelasan, yaitu Trinitarian. Allah itu satu hakikatnya, tapi tiga pribadinya yang berbeda. Ya kalau pakai ilustrasi, walaupun tidak ada ilustrasi yang mencukupi dan sempurna, saya ambil contoh. Saya berkhotbah lisan, khotbah saya direkam jadi CD, khotbah CD dibukukan jadi khotbah buku. Pada hakikatnya berapa khotbah? Satu, khotbah lisan, khotbah CD, khotbah buku. Kalau CD-nya rusak, apakah bukunya rusak? Tidak, yang rusak adalah CD, bukan buku. Kalau Yesus disalib, apakah Bapa dan Roh Kudus ikut disalib? Tidak, begitu. Itu contoh, walaupun sekali lagi contoh tidak bisa menjelaskan hakikat ya. Tapi setidaknya jangan pakai contoh yang ya seperti Pak Ahmad tadi, begitu saudara. Jadi ini bukan konsep gereja kalau Unitarian. Karena konsep gereja mula-mula ya Trinitarian. Sebab kalau kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Berikut yang kita lihat, jika tidak tiga pribadi, maka Allah dalam tanda kutip akan kesepian, dalam kekekalan. Dan tidak bisa disebut Allah itu kasih, karena kasih itu perlu pribadi lain untuk mengekspresikannya. Sebelum manusia diciptakan, God is love. Dia mengasihi siapa? Mengasihi diri sendiri. Bukankah ada komunikasi yang eternal, yang kekal di dalam hakikat kesatuannya itu, yaitu sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah jadi pengajaran ini saudara bisa dalami. Saya juga pernah berkhotbah, kalau saudara mau misalnya cari di Rubin Adi Abraham TV, lalu search, saya rasanya ada tiga sesi bicara soal Allah Tritunggal. Ya, nanti saudara bisa dalami di sana, karena waktu kita sangat terbatas. Yang kedua tentang apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan atau tidak?
Ada 3 pandangan. Pertama, pluralisme. Menurut pandangan ini tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif. Yesus hanya salah satu jalan. Semua agama bisa menyelamatkan asal orangnya taat kepada agamanya. Jadi ini pluralisme. Semua jalan menuju Allah, ada banyak jalan menuju Roma. Ya terserah dia mau agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Kalau dia menjalankan syariatnya, orang akan masuk surga. Ini pluralisme, mengajarkan banyak jalan keselamatan. Kedua, eksklusivisme. Eksklusif, artinya Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Orang harus percaya kepada Yesus untuk selamat. Dan ini yang diyakini oleh GBI. Jika ada jalan lain yang olehnya manusia bisa selamat, Yesus nggak usah mati di kayu salib. Kenapa dia mati di kayu salib? No other way. Nah tapi yang ketiga, ini hati-hati sekarang saudara. Muncul di antara banyak teolog juga sekarang. Inklusivisme. Yesus itu satu-satunya jalan. Ya, kalau khotbahnya hampir mirip. Yesus satu-satunya jalan. Tapi kalau kita dalami lebih jauh penjelasannya, tapi kita harus ngerti bahwa di setiap agama itu ada hidden Christ, unknown Christ, Kristus yang tersembunyi. Allah berinkarnasi dalam Yesus, itu menurut Kristen. Tapi ternyata Allah juga berinkarnasi dalam semua agama dan kebudayaan. Jadi yang selamat bukan hanya yang percaya Yesus, tapi yang sungguh mentaati ritual agamanya masing-masing. Ya, misalnya dalam Hindu, hidden Christ-nya disebut sebagai Iswara. Jadi kalau orang menekuni, dia akan ngerti konsep itu. Dan sebetulnya itu Kristus yang tersembunyi. Allah yang tidak dikenal itu kalau orang Yunani bilang. Nah Allah yang tidak dikenal namanya Yesus. Menurut orang Yunani, disebutnya Allah tidak dikenal, tapi dalam Kristen itu namanya Yesus. Maka berarti dalam Islam juga tidak pakai nama Yesus, tapi ada konsep tertentu yang ketika kita lakukan, maka akhirnya kita bisa selamat. Jadi kematian Kristus tetap dibutuhkan. Christ cosmic. Jadi waktu Yesus mati, dia menebus seluruh alam semesta. Kalau Kristus tidak mati, maka tidak mungkin akan ada keselamatan. Tapi karena Yesus mati, maka orang Islam bisa selamat ketika menemukan hidden Christ di dalamnya. Orang Buddha bisa selamat, begitu. Nah saudara-saudara, kalau menurut saya konsep ini teologi abu-abu. Atau teologi banci malah. Karena ini melemahkan misi Kristen. Orang Kristen juga nggak mau disebut ada hidden Christ di agama lain. Agama lain juga nggak mau disebut seperti itu. Bayangkan kalau misalnya kita bilang, sebetulnya ini contoh ya, Muhammad itu adalah hidden Christ. Jadi kalau percaya kepada dia sama dengan percaya kepada Yesus. Orang Kristen yang sejati juga menolak, orang Islam sejati juga menolak, saudara. Ya, jadi abu-abu nggak kemana-mana sebetulnya. Ingin dapat semuanya, ini rujak, campur gado-gado, campur soto, campur apa, semua campur-campur. Inklusivisme, kita nggak percaya, kita tidak dalam posisi itu. Yang ketiga, pengajaran tentang bagaimana sikap kita terhadap LGBT. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kata banci yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani malakoi, artinya keperempuan-perempuanan. Menurut Vulgata, terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin, kata malakoi berasal dari kata moles, yang artinya orang yang menerima hubungan seksual melalui anus. Lalu disebutkan bukan hanya banci tapi juga pemburit. Pemburit itu dari kata Yunani arsenokoitai. Dari kata arsen laki-laki dan koite tempat tidur. Artinya pria yang berhubungan seks dengan pria. Walaupun sekarang ini beberapa orang bilang banci itu dan juga pemburit itu tafsirannya beda, begitu, maknanya beda. Tapi kalau kita lihat dari asal katanya, dari Vulgata, dari bahasa Yunaninya, jelas saudara, artinya laki-laki yang berhubungan seks dengan pria yang lain.
dan melalui anus. Nah itu arti dasarnya adalah sedemikian. Roma 1 ayat 26-27 bilang begini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena mereka menerima keadaan diri mereka, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi ayat ini bicara soal laki-laki yang birahi kepada sesama jenisnya. Istri-istri yang menggantikan persetubuhan wajar dengan yang tidak wajar. Lesbian, homoseksual. Itu jelas Alkitab menunjukkan hal itu. Nah, bagaimana kita memandang tentang homoseksual ini? Ada 3 pandangan tentang homoseks. Yang pertama, kenapa orang itu homoseks? Kenapa orang itu jadi gay, lesbian, atau homo? Pertama, karena dia lahir sebagai homoseks. Dia lahir sebagai gay, dia lahir sebagai lesbian. Itu given by God. Itu memang pemberian dari Tuhan. Nah kan mulai banyak nih yang arahnya ke sana. Jika demikian yang disalahkan siapa? Tuhan. Loh saya kan gak mau lahir seperti ini, tapi waktu saya lahir ya begini. Nah ini sesuatu yang berbahaya, saudara-saudara. Sebab sampai hari ini belum ada data medis sah yang menyebutkan ada gay gene, ada gen gay. Nggak ada penelitian yang menunjukkan hal itu. Lebih banyak homoseksual itu bukan faktor genetika, tapi environment, lingkungan, pendidikan, ya. Masalah nurture, pengembangan dia, bukan nature, bukan alamiahnya dia lahir seperti itu. Yang kedua adalah homoseks adalah dosa, homoseks adalah penyakit. Kalau penyakit ya harus diobati. Kalau tidak sembuh, yang disalahkan dokternya, psikiaternya, obatnya yang salah. Ya saya sih sebetulnya nggak mau jadi homoseks. Yang pertama bilang, tapi Tuhan menciptakan saya sebagai homoseks. Yang disalahkan Tuhan. Ya saya juga nggak mau jadi homoseks. Tapi gimana ya, saya udah berobat tapi tetap begini dong. Ya berarti mungkin saya sakit. Nah orang sakit itu nggak boleh dihakimi saudara. Kalau saudara batuk-batuk. Saya bilang bertobat. Itu kan aneh masa orang batuk bertobat. Ya. Udah diobati belum? Sudah. Salah obatnya. Udah ke dokter belum? Sudah. Nggak sembuh. Ganti dokternya. Yang disalahkan orang lain. Atau yang ketiga kita bilang homoseks adalah dosa. Orang harus bertanggung jawab secara moral dan bertobat agar ditransformasikan. Nah, jadi tanggung jawabnya siapa? Saya. Saya harus berubah. Saya harus bertobat. Selama kita menyalahkan Tuhan, kita nggak akan bertobat. Selama kita menyalahkan dokter, psikiater, obat, kita nggak akan berubah. Tapi kalau kita bilang, saya salah. Mungkin saya pernah jadi korban pelecehan seksual atau apa. Tapi jati diri saya bukan ini. Jati diri saya seperti yang Tuhan ciptakan, laki-laki atau perempuan. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra, saudara ya. Nah bagaimana sikap gereja? Next slide. GBI memandang disorientasi seksual kaum LGBT adalah dosa. Namun meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mentransformasi, merubah orang berdosa. Seperti juga masalah seksual lain pada kaum heteroseksual. Ada orang senang sama lawan jenis, tapi dia adalah orang yang kecanduan seks. Itu juga kan harus diatasi, saudara sekalian. Jadi GBI melihat ini adalah dosa, tapi Tuhan melalui Roh Kudus oleh kuasa firman sanggup mengubah. GBI menyerukan sikap yang penuh empati kepada kaum LGBT. Ya, mereka juga perlu dibimbing. Saya bersyukur sekarang sudah ada kelompok pelayanan di GBI malah. Itu melayani kaum waria, saudara sekalian. Karena kaum waria itu hampir nggak ada yang melayaninya. Dan ternyata setelah dilayani mereka itu punya pergumulan yang memang berat dan mereka ingin menemukan jati dirinya.
Dan Kristus sanggup mengubahkan hal tersebut. Ya di Makassar juga saya rasa banyak loh yang model begini, makin banyak. Nah gereja selama ini agak susah gitu loh. Ya memang kalau dimasukin ke dalam gedung gereja mungkin yang merasa normal kabur gitu ya. Nah, tapi ya, mungkin ya di rumah tertentu, di tempat tertentu. Ini komunitasnya banyak banget loh sudah. Di Indonesia itu jutaan loh. Dan belum dijangkau dengan Injil. Padahal Injil bisa merubah. Kalau revival terjadi, saudara kan mengharapkan revival terjadi. Kalau revival terjadi, para pelacur datang ke gereja. Para LGBT datang ke gereja. Orang-orang yang punya utang gak mau bayar datang ke gereja. Saudara siapa tuh enggak? Kita dulu lawat Indonesia. Nanti yang datang gitu model begitu saudara sekalian. Belum tentu loh kita bisa menerima. Dan orang gereja bisa menjadi anak sulung yang akan menolak kedatangan anak bungsu. Kalau kita tidak dikondisikan di dalam pemikiran seperti itu. Nah, kita harus melihat Yesus membenci dosa, namun mengasihi orang yang berdosa. Wujud kasih gereja kepada kaum homoseks bukan dengan memandang perilaku itu legal, berdasarkan hak asasi manusia katanya. Namun justru harus menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu. Itu wujud kasih yang benar. 1 Korintus 6 ayat 9-11 berkata, banci, pemburit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, dan beberapa orang di antara kamu dahulu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Berarti banci, pemburit homoseksual, kamu juga ada beberapa di antaranya seperti itu. Jadi rupanya ini bukan masalah baru. Dari sejak zaman Rasul Paulus menulis sudah ada yang model ini. Tapi mereka bisa bertobat. Transformasi kehidupan melalui kelahiran baru. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Karena ada benih ilahi di dalam dirinya, Roh Kudus. Itu membuat orang bisa mengatasi dosa dan kelemahan. Proses perubahannya melalui firman Tuhan. Terus diajar oleh firman. Karena firman itu mengubah pola pikir. Punya mindset yang baru. Dan pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Change of your mind. Nah, jadi kalau Roh Kudus bekerja, buah-buah roh adalah kita menjadi seperti Yesus. Gereja diharapkan menjadi tempat yang bersahabat bagi kaum LGBT dan menjadi wadah yang dapat menolong kaum LGBT menemukan tempat positif dalam pertumbuhan iman. Dengan kegiatan khusus bagi kaum LGBT diharapkan ada penguatan nilai rohani yang baru. Nah memang mesti ada pelayanan khusus untuk hal itu. Gereja belum siap, belum terlatih untuk hal itu. Tapi akan datang masa di mana orang-orang LGBT akan datang kepada Tuhan. Sekarang ini wah kelihatannya mencapai digembar-gemborkan. Orang itu lama-lama kosong hatinya saudara. Mau berapa lama lari dari Tuhan, akan kosong hatinya. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan dari awal? Kalau Tuhan setuju dengan LGBT, ras manusia ini sudah punah dari dulu-dulu. Karena laki sama laki, perempuan sama perempuan gimana bisa punya anak saudara? Hanya heteroseksual yang bisa mengembangkan spesies manusia di atas muka bumi ini. Dan Tuhan pencipta yang paling tahu begitu. Gereja seharusnya tidak melibatkan kaum yang mempraktekkan tindakan seksual sesama jenis di dalam pelayanan gereja ini. Hal ini berlaku juga bagi kaum heteroseksual yang melakukan praktek seksual di luar pernikahan. GBI tidak mentabiskan kaum LGBT menjadi pejabat di lingkungan sinode GBI. Jadi begini, selama itu menjadi sebuah pergumulan, tapi tidak menjadi sebuah, itu hanya kecenderungan, tapi tidak menjadi sebuah gaya hidup, praktek. Maka kita tidak bisa berkata, kamu gak boleh ke gereja, kamu gak boleh pelayanan. Sebab gini loh saudara, kita kan kadang-kadang pikir, LGBT tuh jijik ya. Heteroseksual juga kalau berdosa sama kan saudara. Yang satu senang sama lawan jenis yang bukan istrinya atau suaminya, yang ini senang kepada sesama jenis yang bukan pasangannya, begitu. Atau maksudnya bukan kepada pasangan yang
lawan jenis itu. Nah ketika ada orang, kita kan nggak tahu saudara sekalian, mungkin pikirannya, misalnya saya laki, pikiran saya itu nggak tertarik kepada perempuan, saya tertariknya kepada cowok. Itu kan perenungan-perenungan yang harus dimatikan dalam nama Yesus, dipatahkan. Laki yang wajar senang sama cewek, bukan pasangannya, ini kan harus dikalahkan begitu loh. Sama seperti homoseksual juga sama. Jadi tidak boleh menjadi perilaku. Saudara lapar, nggak punya duit, lihat ada temenmu makan bakso enak banget, aduh kok masih panas, aduh udah mau ini, kita maunya rebut itu mau makan, tapi selama kita masih bisa mengendalikan diri, itu kan belum dosa, saudara sekalian. Nah jadi jangan kita bilang, wih najis banget ya yang LGBT, tapi kalau ada orang selingkuh, ya biasa kan, apalagi laki-laki, yang nggak bisa juga saudara. Kecenderungan tidak boleh menjadi praktek. Karena itu Alkitab berkata, matikanlah manusia lama dalam dirimu. Dan itu kan pergumulan kita, seumur hidup bahkan. Orang LGBT juga sama. Di STT Karisma yang saya pimpin ada beberapa orang yang memang waktu masuk ngaku bahwa latar belakangnya seperti itu. Ya kita bina, kita bimbing. Dan saya juga kasih nasihat kepada mereka, apalagi kalau sudah mau lulus. Kamu udah bisa mempertahankan bagus yang 4 tahun, jangan sampai lalai. Tapi bahkan beberapa kasus saya udah tanya, ada yang sudah menikah juga. Ini bukan STT, ada orang di mana gitulah, saya tidak, tentu ini rahasia pastoral. Ya. Dan saya mau bilang saudara, di banyak gereja tertentu, orang-orang yang hebat dalam masalah seni, itu beberapa ada kecenderungan seperti ini. Nggak semua ya, nggak semua. Tapi ada loh. Kalau WL bagus, kalau main musik hebat. Tapi belakangnya itu. Tapi saya rasa gini, selama itu cuma kecenderungan dan dia mematikan keinginan daging, it's okay. Tapi ketika dia menjadikan sebagai gaya hidup, nah itu yang bahaya. Nah saya pernah tanya sama orang yang udah nikah nih, gimana? Masih perawan istrinya. Saya itu, jijik gitu loh. Dia udah paksa-paksa diri, nggak bisa. Wah, ini berat nih. Ada orang udah puluhan tahun meninggalkan itu dan dia bilang, saya tidak pernah melakukan dosa perbuatan. Tapi kalau gerengnya masih tetap sesama jenis. Kenapa kamu bisa menang? Saya lihat panggilan Tuhan lebih mulia daripada memuaskan hawa nafsu. Dan itu yang membuat saya bertahan. Jadi itu jadi pergumulan seumur hidup bagi dia loh saudara. Nah ini yang kadang-kadang kita pendampingannya itu kita belum terlalu siap untuk hal itu. Ya, kita cepatnya menghakimi untuk hal tersebut. Jadi setelah puluhan tahun belum tentu orang itu bisa senang sama lawan jenisnya. Kecuali yang biseksual. Kalau biseksual itu ACDC begitu saudara. Ya, laki boleh, perempuan oke. Nah itu juga lain lagi juga gitu. Kan nggak boleh juga ACDC begitu. Ini dunia memang sudah banyak dosa nih, jadi udah tua, jadi model-model begini mulai bermunculan. Ya, gereja diharapkan menjadi tempat yang bisa membina mereka selama mereka mau bertobat dan tidak mempraktekkan hal ini. Wah, ada dikubur atau dikremasikan, ini pernah dibahas belum Pak? Belum ya, saya bahas sedikit lah ya, setelah itu tanya jawab ya. Bagaimana kalau orang mati dikubur atau dikremasikan? Ini kadang-kadang pergumulan pendeta juga nih. GBI percaya bahwa orang yang telah meninggal dunia harus dikubur seperti teladan para tokoh Alkitab, seperti Abraham, Yusuf, Daud, Yesus. Kremasi tidak dicatat dalam Alkitab, kecuali dalam kasus Saul dan Yonatan. Ya, kalau Sodom dan Gomora itu bukan kremasi. Karena orangnya masih hidup lalu mati gara-gara hujan api dan belerang. Kalau Saul dan Yonatan itu mati kan saudara. Saul bunuh diri, Yonatan dibunuh sama orang Filistin lalu kemudian dibakar. Yang bakarnya tentu bukan orang percaya. Itu kremasi yang ada di dalam Alkitab. Namun GBI menolak pandangan bahwa orang yang dikremasi itu pasti masuk neraka. Jadi gini, kita tidak meneladani apa yang dicatat dalam Alkitab tapi dilakukan atau terjadi dengan Saul dan Yonatan. Karena itu bicara sesuatu tentang bukan kelaziman seperti yang biasanya.
Nah, tetapi kita juga menolak pandangan bahwa orang yang dikremasi itu pasti masuk neraka. Mungkin sudah bilang, kalau Saul tuh masuk neraka lah, bunuh diri, pergi ke dukun. Kalau Yonatan masuk neraka enggak ya? Dia percaya Daud akan menjadi raja. Ya nggak tahu ya, soal neraka surga kan memang hak prerogatifnya Tuhan gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menjudge juga keduanya masuk neraka atau salah satu masuk surga dan sebagainya. Namun yang jelas GBI menolak pandangan bahwa orang yang dikremasi pasti masuk neraka. Ada orang yang naik Adam Air tuh waktu yang lalu ke Manado atau apa, meledak. Wah itu kan udah terbakar habis lah katakan atau gimana begitu. Tidak dikuburkan. Apa mereka masuk neraka? Apa Tuhan kesulitan membangkitkan mereka pada akhir zaman? Ya tentu tidak lah. Apalagi kalau jatuh ke laut, dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan besarnya ditangkap, dimakan saudara. Gitu ya. Dimakan di restoran Apong, begitu. Lah apakah Tuhan kesulitan nanti membangkitkan dari antara orang mati? Ya enggak, saudara sekalian. Nah jadi kita tetap setuju dengan penguburan, tapi tidak bilang orang kremasi masuk neraka. Next. Keselamatan kekal seseorang terjadi ketika seseorang percaya kepada Yesus ketika dia hidup. Jadi bukan cara mati yang menentukan, tapi cara hidup yang menentukan keselamatan seseorang. Apakah dia hidup percaya kepada Yesus atau tidak. Perlakuan terhadap jasadnya setelah meninggal, misalnya dikremasi, tidak mempengaruhi keselamatannya. Karena itu bila mana terpaksa kremasi bisa ditolerir, bila mana pemerintah mengharuskannya karena kelangkaan tanah, mahalnya biaya penguburan. Ini bisa dialami oleh jemaat GBI. Karena GBI kan sekarang gereja internasional, saudara. Ada GBI di Singapura, ada GBI di Hong Kong, ada GBI di Amerika. Kalau harus dibawa pulang mayatnya yang mati di Amerika tuh bayarannya mahal banget. Pada mereka pekerja pabrik biasa. Mau nggak mau akhirnya dikremasi, saudara. Saya juga waktu pelayanan di Amerika ditanya, gimana nih Pak jemaat saya? Ya nggak apa-apalah kalau seperti itu. Dia percaya kepada Yesus nggak? Percaya Pak, setia dia. Ya kalau beriman masuk surga lah. Begitu. Walaupun secara etis sebaiknya tetap dikubur. Begitu ya. Namun sedapat mungkin tetap penguburan adalah cara utama yang dipilih. Bila mana pihak keluarga mendesak untuk jenazah dikremasi, bisa saja upacara penghiburan dilakukan di rumah duka, namun tidak harus dilakukan di krematorium. Itu menjadi pembeda saja, begitu. Supaya kita juga tidak gampang menjudge seorang, tapi tidak kemudian bilang, oh kremasi boleh dong. Enggak seperti itu juga. Jadi bagaimana supaya saudara kalau mati, enggak dikremasi tapi dikubur. Beli tanah kuburan sekarang, saudara sekalian. Saya dan istri sudah punya tanah kuburan. Karena semua orang pasti akan mati kan saudara. Di gereja kami siapkan berapa ribu meter persegi itu untuk jemaat. Ya. Jadi jemaat yang meninggal akan dikubur di sana. Saya hitung bisa berapa lubang, saya tanya kepada pengurus. Bisa 1.200 kalau nggak salah. Yang kami punya tanah itu 1.200. Kalau jemaat 1 tahun 10 yang meninggal kubur di situ, 1.200, 120 tahun. Cukup lah, saya bilang cukup begitu. Ya gereja kan perlu punya pelayanan komprehensif juga saudara sekalian. Ya jadi kita udah siapkan. Dan kita udah pesan kalau kita meninggal sudah ada kuburannya ya di sini ya. Kuburnya di sini gitu. Itu adalah cara supaya kita tidak dikremasi. Karena sebetulnya orang yang nanya soal kremasi itu bukan masalah teologis kok sebetulnya yang ditanya. Yang ditanya itu masalah ekonomis, saudara. Ya, kalau ekonomi kan susah, nanti siapa yang bayar, siapa yang merawat, udahlah. Anda nanya saya pendeta secara teologis ngomongnya ekonomi ya nggak nyambung lah. Jadi itu beberapa pandangan yang ada. Yang lain mungkin kalau masih ada nanti saudara bisa baca nanti PowerPoint-nya kalau mau itu boleh di-share. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membekali dan memberkati kita. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau ada yang mau tanya soal organisasi juga boleh. Ya, boleh angkat tangan saja dan langsung menanyakan pertanyaan jika ada yang
Mau. Demikian saya kembalikan dulu mungkin ke Pak Basuki. Oh, langsung. Ada yang mau nanya? Tanya. Kalau nggak ada yang nanya, cepat pulang kita. Ya, Pak. Ini pertanyaan banyak nih ditanyakan oleh Mbak Tuhan. Kan topik itu banyak sekali begitu. Jadi bagaimana kita dalam tahun cuma 52 minggu kita menyampaikan topik isi pesan yang memang cocok gitu, ya, membuat kita sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membedakan khotbah kita itu berorientasi kepada kebutuhan jemaat atau berorientasi kepada suara Tuhan. Ini kurang lebih lah. Kalau kita benar-benar berorientasi kepada itu, kadang-kadang jadi nggak relevan. Tapi kalau kita melihat jemaat, oh ini hari ini habis COVID, kesulitan keuangan, wah khotbahnya harus tentang pengharapan, harus tentang ini, kok sepertinya terlalu berorientasi kepada jemaat. Nah, bagaimana ini menjadi sehat? Itu yang ditanyakan. Makasih, dua hal. Baik, yang pertama bagaimana kita bisa mengkhotbahkan topik yang begitu banyak padahal hanya ada 52 minggu. Saya lihat adalah poinnya adalah kita harus membuat tema tahunan. Misalnya kalau untuk GBI kan tema tahunannya tema kesehatan gereja, tahun kesehatan rohani. Maka kita bisa jabarkan bulan Januari kesehatan roh, Februari kesehatan jiwa, kesehatan tubuh, kesehatan keuangan, kesehatan keluarga, kesehatan gereja, dan sebagainya. Begitu. Jadi kita memang mau tidak mau membatasi dalam tema yang kita gumulkan dan kita dapat remanya itu tentang kesehatan. Nah, tetapi saya juga sebetulnya menganjurkan, apalagi di saat sosial media ini sedang banyak, kalau dulu saya menggunakan sarana itu ada ibadah untuk pembinaan iman yang sifatnya lebih ke teologia praktika. Karena kadang-kadang kalau minggu kita mau tidak mau harus khotbah yang agak relevan dengan seluruh jemaat. Ya khotbah-khotbah yang sifatnya pengajaran dan sebagainya kalau disampaikan pun lebih simple. Nah tapi kalau mau lebih mendalam, saya misalnya bahas tentang apakah dinosaurus ada, apakah dinosaurus mati sebelum Adam ada, apakah ada manusia keras sebelum Adam dan sebagainya. Saya biasanya pada hari non minggu atau saya gunakan sosial media untuk hal itu. Karena kalau minggu ya kasihan juga jemaat begitu. Nah kecuali beberapa minggu yang lalu saya khotbah tentang perang Rusia dan Ukraina dan hubungannya dengan perang akhir zaman. Nah saya pernah bahas secara umum di dalam pembahasan sebelumnya tentang perang yang terjadi pada akhir zaman. Itu tapi dalam seminar rohani. Tapi saya pikir jemaat sekali perlu tahu tentang itu. Banyak jemaat merasa, waduh bagus ini sesuatu yang mencerahkan begitu. Karena kan jarang dikhotbahin yang begitu. Tapi kalau encim-encim ngomong apa ini ya. Ya memang kalau minggu kendalanya seperti itu. Tapi gunakan minggu dan non minggu saya rasa jawabannya mungkin seperti itu, Pak. Dan yang kedua adalah saya ingat seorang pengkhotbah yang bernama Samuel Shoemaker pernah berkata, khotbah yang bagus itu adalah ketika kita tahu pergumulan umat dan apa jawaban Tuhan terhadap pergumulan mereka. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan kedua hal ini, tapi kita harus tahu umatnya mengalami pergumulan apa dan apa kehendak Tuhan yang disampaikan untuk mereka. Jadi dua-duanya bisa match untuk hal itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, ada yang lain? Silakan. Saya mau bertanya Pak, berkenaan dengan isu-isu penistaan agama yang dilakukan oleh kalangan Kristen. Dan juga hal yang sangat sensitif,
Misalnya yang kasus ada boti apa begitu kan ada pendeta dari GBI Pak. Seringkali itu menjadi cemoohan dari kalangan-kalangan Kristen yang lain maupun juga non-Kristen mempertanyakan apa tindakan dari organisasi berkenaan dengan ada pejabat misalnya atau itu yang melakukan penistaan agama dan sudah kasusnya menjadi seperti seandainya ada Pak, saya nggak tahu yang lagi heboh itu apakah termasuk dari GBI yang sedang dikena kasus hukumnya, tapi yang termasuk juga pernyataan-pernyataan dukungan politik itu kan ada yang dari GBI. Apa tindakan dari organisasi kita, Pak? Ya. Baik, soal penistaan agama itu marak di Indonesia. Yang Kristen jelekin yang lain jelekin Kristen juga. Dan kalau saya lihat-lihat ya, banyak yang mualaf-mualaf atau yang murtadin itu yang saling menjelekan begitu. Ya. Jadi Kristen jadi Islam jelekin agama sebelumnya, Islam jadi Kristen jelekin agama sebelumnya. Yang dari dulu Kristen, dari dulu Islam sih tenang-tenang aja gitu. Jadi ini memang juga ada euforia tertentu ketika orang meninggalkan agamanya lalu dia menjelek-jelekan yang sebelumnya begitu. Ini saya rasa hal yang memang perlu pembinaan lah. Nah, kita dengar ada beberapa nama, saya sebutlah MKC karena semua udah tahu. Memang ada kartu yang ditemukan pada waktu dia ditangkap. Kartu itu adalah kartu jemaat ya, bukan kartu pejabat GBI. Sudah dicek memang dia bukan PDP, PDM atau PDT gitu dari jemaat lokal. Nah soal keadilan di Indonesia, ya memang kenyataannya begini. Siapa itu yang menghina terus ditangkap, ya Waloni 5 bulan, MKC 10 tahun. Ya jadi masih ada kesenjangan-kesenjangan semacam itu yang nggak bisa dipungkiri. Tapi ya secara umumnya adalah jangan saling menjelekan lah, karena agak apologetika yang baik itu adalah dengan lemah lembut dan tentram, dengan hati nurani yang murni. Tidak nuansanya menjelek-jelekan. Nah, alibinya kadang-kadang kan begini, itu juga suka menjelekan dan sebagainya, kenapa nggak ditangkap? Nah ini repot, ini masalah tebang pilih soal siapa yang ditahan itu. Yang penting kitanya jangan melakukan hal semacam itu. Ya jadi penginjilan dan sebagainya harus tetap dilakukan, tapi bukan untuk menjelekkan agama yang lain. Menang debat juga jiwanya hilang. Ya jadi mungkin itu komentar saya, tapi soal ketidakadilan saya rasa memang ya terbuka lebar dengan mata telanjang tentang hal itu. Dan itu masih kondisi yang kita perlu kumpulkan di Indonesia. Mengenai BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Sebetulnya begini, ini jadi rame gara-gara ada orang-orang yang nggak tahu siapa, tidak bertanggung jawab, menyebarkan di WA group. Kabar-kabar hoax yang nggak betul, begitu saudara. Jadi sebetulnya bantuan operasional tempat ibadah itu dilakukan untuk semua agama di Indonesia. Nah mayoritas selama ini memang yang mendapatkan adalah umat Islam. Karena memang paling banyak jumlahnya, tapi juga mungkin selama ini yang dikasih adalah kebanyakan adalah umat Islam begitu. Maka setahu saya yang di Jakarta rame itu tahun 2017 awalnya dari pembimas Kristen di DKI ketika dia lihat pembagian untuk tempat ibadah, kok yang Kristen nggak dapat, yang agama mayoritas dapat, maka dia usulkan kepada DPRD waktu rapat. Nah belum direspon sampai 3 tahun kemudian 2020 mulai direspon. Nah yang diminta biasanya PGI, tapi PGI ada beberapa kelengkapan tertentu yang belum siap, akhirnya dialihkan pelaksananya itu PGPI. Dapat kalau saya nggak salah 29 miliar untuk kira-kira 1.300 lebih gereja yang punya SKTL, surat keterangan tanda lapor dari pembimas. Dan itu pun tidak masuk lewat sinode, kan itu kan ada masuk sinode GBI. Sinode GBI nggak pernah terima 1 peser pun. Ya. Karena itu adalah masuk wilayahnya DKI. Kalau sinode itu wilayahnya cakupannya nasional bahkan internasional. Ini kan cuma DKI tok begitu. Mana kok bisa masuk sinode atau apa. Itu yang ngawur-ngawur itu yang bikin tulisan di WA. Jadi karena itu jangan terlalu percaya soal WA grup gitu saudara. Kadang-kadang lebih banyak bohongnya seperti itu.
Nah, jadi dibagi-bagi, kan ada di WA juga, satu gereja dapat 2 miliar, dapat 5 miliar, 5M, ember gitu ya. Karena ternyata yang didapat itu adalah 1 juta rupiah tahun 2020. Sekarang naik jadi 2 juta rupiah per bulan untuk gereja yang ditunjang, lalu untuk koster gereja kemudian 500.000, lalu sekarang ini saya dengar ada tambahan untuk guru skala minggu, satu orang 500.000. Jadi antara 2 juta, 2,5 atau 3 juta. Dan misalnya gereja yang saya gembalakan, ada 2 di Jakarta. Ya, itu saya bilang, udahlah nggak usah ambil lah. Udah kasih yang lain aja. Jadi kita nggak pernah mengajukan, jadi nggak pernah dapat begitu. Tapi saya tidak setuju juga dengan orang-orang yang bilang, wah nggak usah ambil uang dari pemerintah dan sebagainya. Kenapa? Karena memang itu kan sebagian juga diambil dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Yang bayar pajak besar itu banyak orang Kristen dan Buddha. Kenapa semua dialokasikan yang untuk agama kepada Islam? Di mana hak keadilan sosial sila kelima untuk Indonesia? Menurut saya, kalau orang Kristen masih ngomong nggak usah terima dan sebagainya, yaitu mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental, begitu saudara. Ya, apalagi daerah-daerah misalnya di Papua, di mana itu kan memang mereka perlu support untuk hal semacam itu, dan memang itu adalah sesuatu yang dianggarkan oleh pemerintah. Nah ini kebetulan ramai karena ibu kota lah, dan kaitannya juga dengan politik. Tapi alurnya itu kira-kira supaya kita ngerti dari Pembimas kepada DPRD, tapi kemudian kan memang harus disetujui oleh eksekutif, dalam hal ini gubernur waktu yang lalu. Nah lalu ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Saya sih terus terang lah, udah ngomong sama mereka-mereka itu. Nah, hati mereka itu nggak ke situ, cuma ngomongnya aja. Kita kadang-kadang ya ini ya, kita ingin jadi berkat untuk Indonesia atau apa. Ya kan kita kalau doa kan suka begitu. Tuhan berkati, pakai anak menjadi berkat di kota ini, bahkan di seluruh Indonesia gitu. Nah idiom-idiom itu kemudian digunakan juga. Dan mungkin tidak dipikir panjang atau gimana, itu dinarasikan, wah jadi presiden. Nggak ada pemikiran seperti itu. Ya karena, ya semua orang tahu kan Pak Gilbert lah, dia juga udah telepon saya langsung. Dan dia nggak ada pemikiran gitu. Dan kalau dengar khotbah saya itu berapa kali khotbah, saya lebih setuju Jokowi diperpanjang periodenya katanya. Bukan ini, jadi cuma memang ini masalah media itu kemudian dipelintir itu yang bisa bahaya begitu ya. Nah dia juga ngomong, akhirnya untung kemudian 1-2 hari kemudian dia klarifikasi juga, tapi sebetulnya sudah bicara kepada saya juga waktu itu. Masalah sama Habib Rizik misalnya, itu kan waktu Asmiranda jadi Kristen, kawin sama Yonas Rifano, diberkati oleh Pak Gilbert. Mau digeruduk gerejanya sama FPI, maka didatangi Habib Rizik. Sudahlah barter, dia sebut siapa ya, Bella Sapira atau berapa, siapa gitu, yang dulu Kristen jadi Islam, Asmiranda Islam jadi Kristen, udahlah barter lah katanya. Malah mereka ketawa-ketawa akhirnya. Nah dalam konteks itu nggak ada kaitan soal boti dan dukung-mendukung sebetulnya. Foto lama udah 4-5 tahun lalu, juga yang masalah ketemu Fadli John, Fahri Hamzah, di Cipinang itu dia baru mengunjungi siapa, mau keluar, ini mau masuk gitu. Ketemu foto. Nah foto itu kan masalahnya yang bahaya, narasinya itu. Ya. Foto itu narasinya jadi beda begitu. Nah ini yang, aduh nggak beres juga. Ya, saya berapa waktu lalu ketemu satu orang yang menurut laporan dari daerahnya dia ikuti satu aliran yang tidak benar lah, menyimpang dan sebagainya. Ketemu saya, dia ceritakan, saya kasih nasihat, dia, oh iya Pak, baik saya ini kan, saya doakan dan sebagainya. Foto ya Pak, ya foto kan. Narasinya bisa berubah, Pak Rubin sudah setuju dengan pengajaran ini. Tapi saya tanya bukan orang itu, tapi anak buahnya yang menyebarkan seperti itu. Untung waktu itu saya berdua, dan salah satu pengurus BPP juga, saya klarifikasi nanti. Karena saya jadi saksi, saya ada di situ. Nah itu masalah foto itu kan narasinya bisa jadi kemana-mana.
Nah setahu saya Pak Gilbert juga datang ke Pak Anies itu untuk minta izin karena Glow waktu lalu mengadakan ibadah Paskah di Monas. Dan dia harus minta izin kepada kepala daerah. Jadi hal-hal semacam ini yang kemudian dipelintir-pelintir begitu. Ya. Nah jadi masalah BOTI 2020 PGPI, masalah 2021 PGPI Pantai Kosta, 2021 PGLI Injili, 2022 PGI. Jadi ada yang bilang, wah kami nggak dapat ini gereja Protestan nggak dapat karena memang 2 tahun yang lalu itu jatahnya gereja-gereja Pantai Kosta. Tahun yang lalu itu jatahnya gereja-gereja Injili, kan di bawah Aras semuanya. Tahun ini, setahu saya belum turun dananya, itu akan gereja-gereja di bawah PGI. Dapat terus Pak, karena PGI, PGLI, PGPI. Tapi tidak masuk ke sinode, itu ke gereja lokal masing-masing oleh gereja lokal yang mengajukan. Dan menurut saya tidak salah. Tidak salah. Bahkan itu kalau bisa kita perjuangan di seluruh Indonesia dapat. Ya, terlalu naif lah orang Kristen nolak bantuan dari pemerintah. Itu kan bos seperti dana BOS untuk sekolah. Ya, apa bedanya? BOS itu bantuan operasional sekolah, ini bantuan operasional tempat ibadah gitu. Cuma itulah yang masalah dipelintir-pelintir itu. Ya, nggak ada soal dukung-mendukung dan soal main duit itu kan di mana-mana kan ada, di gereja juga suka ada yang begitu. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Kan gitu, saudara. Gitu aja kok repot ya. Kira-kira demikian. Yang tadi saya maksudkan memang bukan di BOTI-nya Pak, tapi peristiwa di situ ada komentar terima kasih buat penjelasannya karena memang sangat meresahkan ya. Dari orang-orang kita kan suaranya direkam. Saya banyak mendapat pertanyaan khususnya dari keluarga karena mereka tahu saya dari GBI. Lewat penjelasan ini kita tahu bahwa GBI tidak mendukung, tidak ini secara sinode gitu. Nah itu membuat saya bisa memberi jawaban kalau mereka itu aja Pak. BOTI-nya sih sebenarnya nggak ada masalah. Ya betul. Jadi makin dekat sinode, makin dekat pemilihan Pilpres kita akan buat surat bahwa GBI, saya kemarin khotbah di Paskah Nasional. Ya, ada menteri, ada gubernur, ada apa. Pilih pemimpin yang memperjuangkan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45. Itu pemimpin yang kita pilih. Kita nggak ikut politik praktis, tapi acuannya untuk orang Kristen. Saya udah ngomong begitu, ada menteri, ada siapa, itu kan ada bupati, ada apa, biar semua denger. Ya orang Kristen milih itu, masa pilih yang radikal kan enggak, pasti enggak lah. Tapi kita nggak bagus kalau di mimbar pilih sebut orang dan sebagainya. Kalau mendoakan orang, menurut saya mendoakannya nggak apa-apa. Tapi kata-kata yang akhirnya dipelintir-pelintir itu ya memang kita semuanya mesti lebih bijaksana lah. Karena kata-kata yang mungkin tidak dimaksudkan kedemikian seperti itu. Mudah-mudahan jelas Pak. Baik, satu pertanyaan terakhir sebelum kita selesai. Baik, ini orang Kendari atau orang mana ini Pak? Karena saya ketemu minggu lalu juga. Mengenai pernikahan orang yang cerai hidup, apakah masih bisa diberkati di gereja? Karena dalam beberapa praktek, ada beberapa GBI memberkati Pak, padahal pasangannya masih hidup. Demikian. Baik Pak Ben. Jadi masalah pernikahan ini masalah yang paling rumit gitu loh. Kalau mau disebutkan. Tapi ya aturan Alkitab kan sebetulnya jelas ya. Kawin tidak boleh cerai. Kalau cerai yang kedua adalah tidak boleh menikah lagi. Yang ketiga, kalau nikah lagi harus dengan pasangannya atau rujuk. Keempat, kalau mau kawin lagi sama orang lain, pasangannya mesti mati duluan, gitu. Ya, tapi tidak boleh didoakan supaya cepat mati, gitu. Nah, atau ada juga boleh dilakukan pernikahan bila
Dulu pernikahan itu dilakukan di luar iman. Nah, baru yang paling bawah, ini kalau kehendak Tuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini udah merosot terus nih pilihannya. Tapi orang kan walaupun mau grade paling jelek pun orang maunya kalau udah mau kawin kan begitu. Nah, jadi dia mau nikah sama orang yang cerai hidup. Kira-kira gimana? Sebetulnya kalau kita lihat di dalam Ulangan 24 ayat 1-4, jika seseorang sudah menikah dengan istri, lalu kawin sama B, lalu cerai, maka si A kawin sama orang lain, misalnya kawin sama si C, si B kawin sama si D. Lalu kemudian dalam pernikahan kedua, dia itu cerai lagi. Atau bahkan dalam pernikahan kedua, dia itu ditinggal mati oleh pasangannya. Kalau Ulangan 24 itu bilang, dia nggak boleh balik lagi. Gitu, dia nggak boleh balik lagi. Nah, jadi sebetulnya kalau orang sudah bercerai, dia sedapat mungkin harus mempertahankan posisinya itu. Tidak menikah lagi, kalau menikah ya rujuk sama pasangannya. Nah, tapi sama seperti dulu mengapa Musa mengeluarkan surat cerai itu. Karena kekerasan hati manusia. Jadi selalu cari cara untuk hal tersebut. Nah, jadi biasanya secara teologis tapi juga secara eklesiologis begitu ya. Secara etis eklesiologis akhirnya kita mencari ada celah-celah tertentu di mana orang itu misalnya sudah dicerai, orangnya masih hidup, tapi orangnya sudah nikah sama orang lain. Masih ada kan ininya. Maka orang ini kan nggak bisa balik tuh. Ya udah kita lakukan pernikahan. Walaupun sekali lagi itu bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Kalau lebih baik ya udah seperti itu, jangan nikah lagi. Begitu. Tapi karena nggak bisa balik, mau nggak mau demikian. Nah, soal tempat, sebaiknya sih bukan di gedung gereja. Walaupun sekarang ini soal gedung atau tidak gedung itu sudah agak luntur. Karena minta maaf ya, orang masuk ke sini pemberkatan di gereja, orang bilang ini ruko kok begitu. Orang sekarang pakai juga, kan banyak, yang seperti ini kan banyak saudara. Ya toh? Atau orang lebih pilih di hotel misalnya. Dulu orang kawin di hotel, pasti udah kecelakaan. Sekarang enggak, demi kepraktisan, orang ya kawinnya di hotel. Jadi itu sudah mulai luntur begitu. Jadi saya rasa ya bukan di gedung gereja atau tidak di gedungnya yang membuat pernikahannya sakral. Tapi sikap hatinya. Nah jadi kira-kira itu Pak, yang bisa dinikahkan dalam kondisi apa? Dalam konteks seperti itu. Tapi sekali lagi, saya tidak merasa bahwa itu adalah pilihan yang terbaik dalam kehidupan. Ya pilihan terbaik ya tadi jenjang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini kan udah 6, 7 sampai 10 kira-kira. Tapi kalau orang udah kebelet kawin ya mau 10 ke 20 kriterianya dia cari juga. Karena yang dia cari bukan kebenaran tapi pembenaran. Ya kita coba untuk ini. Nah di sini jangan kita berdebat berantem karena tentu ada pendeta yang sampai hari ini dengan kolot berkata pokoknya di gereja kami kalau udah pernah kawin gak boleh kawin lagi. Ya jadi mau gimana terserah. Tapi yang lain mungkin gak berpandangan seperti itu. Misalnya ya ada orang suami istri. Istrinya baik banget, setia, rajin ke gereja. Suaminya memang ternyata pemabok, penjudi, main cewek dan sebagainya. Digebugin. Lalu kemudian dia kawin lagi sama orang lain. Punya anak dan sebagainya, lalu menceraikan. Istrinya nggak mau terima. Kalau dia ini, udah nggak apa-apa saya terima, anaknya saya rawat. Baik sekali lah ini orang. Nggak mau, diceraikan, lalu dia kawin. Apa dia harus menjanda seumur hidup pada umurnya mungkin baru 27 tahun? Mana yang paling baik? Ya paling baik nggak menikah seumur hidup. Tapi kalau dia mau menikah supaya tidak hangus terbakar oleh nafsu, apa kita bilang, pokoknya nggak boleh. Yang salah itu kan dia kan korban. Nah dalam kasus-kasus semacam ini,
kita juga nggak bisa terlalu dogmatis karena ada masalah etika yang kita, masalah pastoral yang kita harus lihat, dalami. Nah dalam hal ini kita juga nggak bisa bilang, oh kompromi itu pendeta, kalau ini nggak boleh, kok ini boleh. Nah ini agak susah ini. Timbangan teologis dan timbangan etis itu harus ada tentang hal ini. Dan saya merasa, saya dalam pihak, bukan dalam pihak pendeta yang bilang, pokoknya kalau udah kawin, cerai, apapun alasannya, nggak boleh. Udah dosa seumur hidup. Nah kalau dia dalam kondisi seperti itu, dia menjadi korban, tidak mungkin bisa balik lagi, boleh kawin nggak begitu? Ya. Saya nggak ngomong boleh nggak boleh ya, dikembalikan kepada siapa yang akan melakukan hal tersebut. Tapi beberapa orang di jemaat kami juga cerai hidupnya ada orangnya belum kawin sebagainya, dia tetap ini. Saya bilang aduh minta maaf, saya sih mau nolong, cuma ini yang bikin aturan kan bukan saya, ini Tuhan ini. Hilang tuh orang, ya, pindah gereja. Tapi setelah berapa tahun balik lagi. Pak boleh ikut kebaktian di sini ya. Saya kok rasa bertumbuh di sini. Masa dilarang? Nggak bisa. Kamu udah ini. Ya udah silakan, gereja tempat umum gitu. Ya tapi kalau dia jadi pemimpin sel atau apa, kami bilang itu masuk ke pemimpinan secara rohani. Kalau dia bantu-bantu jualan apa di depan, mau pelayanan, jemput-jemput anak sekolah minggu atau apa, ya nggak apa-apa. Begitu. Kira-kira demikian. Oh ya, kalau di GB. Ya, itu kan untuk jemaat Pak ya. Kalau pejabat memang ditegaskan tidak bisa. Waktu yang lalu, tata gereja yang lalu lebih tegas saudara sekalian ya. Kalau pejabat GBI, PDP, PDM, PDT, pokoknya yang cerai atau diceraikan dipecat aja. Tapi yang ini saya mengusulkan sebetulnya. Kita tetap harus lihat kasusnya. Karena kan beberapa, ya terus terang walaupun memalukan, ada pendeta kan kemudian berselingkuh, punya anak dan sebagainya. Istrinya baik banget saudara. Istrinya baik-baik, setia atau apa, dia mau terima atau masa dipecat juga. Kita harus lihat kasusnya begitu. Sebab kalau hukum tertulis kan di tata gereja kan itu, hukum tertulis itu bisa mematikan semuanya. Begitu. Kalau saya sih pikir sebaiknya daripada menjadi kontroversi, dia jadi pelayan Tuhan saja. Kan melayani bisa nggak harus jadi pejabat. Daripada kontroversi seperti itu. Alasan yang saya pakai waktu itu kami menolak karena berarti dia terbukti tidak bisa membina keluarga yang baik walaupun dia korban. Ya pakai ayat 2 Timotius itu. Dia seorang kepala keluarga yang baik, disegani oleh anak-anaknya. Setuju Pak soal itu. Saya juga, kita kadang-kadang dilemanya gini. Di jemaat kami kan lumayan besar jemaatnya. Komsel itu ratusan. Jadi saya udah nggak bisa tahu lagi gimana, ada tim. Sekarang screeningnya lebih ketat. Kadang-kadang udahlah, buka di sana, semangat ininya bagus. Malah justru di dalam masa pandemi ini, saya tekankan, mesti komselnya lebih banyak. Jangan nganggur, jangan tidur, jangan tutup, mesti lebih banyak. Karena sudah nggak ada batas kota, nggak ada batas negara. Dan kita itu bisa bermultiplikasi. 1 bulan itu bisa, kadang-kadang saya dengar 2 minggu lalu ada 5. Dalam 1 minggu bisa buka 5, saudara sekalian. Minggu sebelumnya ada 3, minggu sebelumnya berapa gitu. Nah tapi kadang-kadang kecepatan ini ada orang kelihatannya baik atau apa dan sebagainya, ternyata pernikahan kedua begitu, dua-duanya masih cerai hidup lagi. Waduh, kalau udah gitu pada sungkan, suruh gembalanya ngomong. Wah, saya bilang kamu jadi good guy-nya, saya jadi bad guy-nya ini. Nah jadi akhirnya kita punya tim screening. Jadi orang mau pelayanan harus ngisi ini dan ditabiskan dulu. Jadi baru dia bisa pelayanan. Kita ada konser doa seluruh pelayan tiap hari Kamis. Mau melayani jadi singer, jadi choir, jadi apapun, di screening dulu. Juga soal kehidupan pernikahan dan sebagainya. Baru kemudian kalau sudah yakin diwawancara, didoakan. Baru boleh pelayanan. Jadi nggak bisa
tiba-tiba ikut, langsung udah jadi usher. Enggak seperti itu. Karena memang situasi yang ada. Baik, saya rasa cukup malam hari ini. Mudah-mudahan membekali Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pak Rubin, terima kasih untuk pelayanannya. Kita semua sangat diberkati. Saya tadi terkesan yang bencong apa namanya? Waria tahun 2010. Itu ada gubernurnya yang datang ke kita loh. Gubernur Waria Sulawesi Selatan. Jadi dia cerita itu puluhan ribu orang. Jadi strukturnya memang kayak pemerintah, begitu. Jadi mereka memang minta dilayani oleh GBI. Tapi kita nggak tahu harus berbuat apa. Terus ada teman satu gereja yang melayani, ya pokoknya masukin ibadah terus mau dilayani pelepasan segala macam. Akhirnya kayak merasa dipermalukan dan akhirnya putus hubungan. Ya karena memang ketidaktahuan kita waktu itu begitu. Aduh, yaitu tadi puluhan ribu di Makassar, di Sulawesi Selatan dengan struktur yang ada. Nah itu jadi menjadi pelajaran bagi kita betapa banyak area pelayanan yang kita perlu belajar bersama-sama ya. Oke, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini Kau memberkati Pak Rubin Hadi, Kau menambahkan anugerah, pengurapan, karunia kepadanya, supaya semakin menjadi berkat, baik dalam organisasi, dalam pelayanan, dalam jemaat, dalam keluarga. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua yang ada di sini. Juga Tuhan memberkati pelayanan kami, Engkau memberkati jemaat kami. Engkau membawa pertumbuhan yang nyata bagi semua gereja GBI di Kota Makassar, bahkan Sulawesi Selatan ini Tuhan. Engkau yang membukakan pintu-pintu baru, jalan-jalan baru untuk pelayanan kami Tuhan. Untuk perluasan pekerjaan-Mu di kota ini bahkan di Sulawesi Selatan.
Terima kasih, sebentar kami akan berpisah. Tuhan menyertai kami sampai di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat malam. Sekali lagi terima kasih untuk GBI Rock yang telah menjadi tuan rumah bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.